presentasinya kelompok kemarin. Oh ya, baik Pak. Mungkin hari ini untuk presentasi kelompok 2 Pak ya, karena kelompok 1 mungkin sudah selesai. Ini yang mau presentasi siapa namanya? Pak, saya izin share screen ya Pak. Iya, siapa namanya? Ini pakai. Oh ya Pak, ini ada, sebentar Pak. Ini ada Puji, Rosa, Jacqueline, Roshida, Elsa, Delvin, dan Stanley Pak. Permisi Pak, saya masih belum bisa share screen. Iya, yang mau share screen siapa aja? Saya Pak, Ailsa Pak. Siapa? Ailsa. Alisa ya? Iya Pak, Alisa Pak. Ya, silakan. Ya Pak, baik, saya jadi share screen Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai Project Scope Management yang kelompok kami terdiri dari Puji Astuti, Rosanti, Jacqueline, Roshida, Ailsa, serta Delvin dan Stanley. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya yang lain. Oke, mungkin bisa di next slide-nya. Oke. Jadi mungkin pertama-tama kita perlu mengetahui dahulu apa definisi dari Project Scope Management. Nah, Project Scope Management ini merupakan serangkaian proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa Project Scope atau ruang lingkup proyek didefinisikan dan dipetakan secara akurat agar proyek tersebut dapat sukses. Nah, hal ini terkait dengan penjelasan atau penentuan dan pengendalian mana yang tercakup dan tidak tercakup dalam proyek. Kata yang paling mudah menurut saya untuk menjelaskan hal ini yaitu memilah. Jadi kita memilih apa yang menjadi bagian dan apa yang bukan dari bagian dari ruang lingkup proyek. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mengelola ekspektasi klien dan stakeholders dapat menjadi salah satu tugas tersulit yang dapat dihadapi oleh seorang project manager. Oleh karena itu kita memerlukan yang namanya project scope. Karena project scope dapat membantu semua orang yang terlibat dalam proyek untuk tetap stay on the track selama proyek itu berlangsung. Nah, dengan project scope yang jelas dan terdefinisikan dengan baik, kita dapat terhindar dari masalah umum seperti perubahan rencana dan requirements yang terjadi di tengah proyek, hasil akhir yang didapat tidak seperti yang diharapkan klien dan over budget, serta proyek dapat telat atau tidak sesuai dengan schedule. Jadi project scope ini sangat penting karena tanpanya project manager tidak akan dapat mengetahui berapa waktu, biaya, atau tenaga kerja yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Nah, oke, lanjut. Menurut Project Managed Body of Knowledge (PMBOK), istilah scope mengacu pada dua hal, yaitu product scope dan project scope. Nah, product scope ini didefinisikan sebagai fitur dan fungsi yang mencirikan produk jasa atau hasil, dan sederhananya product scope ini berfokus pada bagaimana produk akan terlihat dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian produk tersebut dapat digambarkan sebagai keluaran atau hasil akhir dari suatu proyek tersebut. Kemudian project scope.
project scope ini didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk memberikan produk, layanan atau hasil dengan fitur dan fungsi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, project scope melibatkan semua pekerjaan, proses, dan metode yang diperlukan untuk memberikan hasil proyek yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, tindakan yang akan dilakukan itu untuk menyajikan produk yang akan dihasilkan itu agar lebih baik dan sesuai dengan project scope kita. Selanjutnya, oke. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami perbedaan dari product scope dan project scope, maka di sini ada contoh sederhana dari product scope dan project scope. Nah, misalkan Anda akan membangun sebuah rumah mewah untuk klien. Nah, klien pasti akan menentukan requirement seperti ukuran kamar, jumlah kamar mandi, bahan penutup lantai, warna pintu, dan fitur lainnya. Nah, rumah ini adalah produk, dan kebutuhan klien ini adalah scope. Jadi, kamu menerima produk scope dari klien. Dan kemudian untuk membangun rumah mewah, kamu harus membuat jadwal proyek, menyiapkan anggaran, dan mempekerjakan karyawan. Kamu juga harus melakukan semua pekerjaan konstruksi dan proses-proses yang terkait. Jadi, semua pekerjaan dan proses yang akan Anda lakukan untuk membangun mansion atau rumah mewah adalah project scope. Nah, di sini kita dapat melihat ada 6 area yang tercakup dalam project scope management. Yang pertama ada plan scope management, yang kedua ada collect requirements, yang ketiga ada define scope, yang keempat ada good WBS atau work breakdown structure, dan ada validate scope dan control scope. Oke, next. Oke, yang pertama plan scope management. Nah, jadi plan scope management ini adalah proses pembuatan rencana scope management yang menggambarkan bagaimana project scope akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Manfaat utama dari proses ini adalah memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana scope akan dikelola di dalam seluruh proyek, sehingga kita dapat memilah mana yang masuk ke scope dan mana yang tidak masuk scope dari proyek kita. Nah, ini merupakan plan scope management data flow diagram. Bisa Anda lihat di sini. Oke, next, selanjutnya. Jadi di plan scope management ini ada inputs, tools, and teknik, dan yang terakhir outputs. Di inputs kita ada project management plan, project charter, enterprise environmental factors, dan organizational process asset. Kemudian di tools and teknik ada expert judgment and meetings. Kemudian di outputs kita ada scope management plan dan requirements management plan, dan akan dijelaskan setelah ini. Oke, yang pertama di inputs. Yang pertama ada project management plan. Jadi project management plan ini berisi subsidiary plan yang berarti berisi beberapa management plan. Seperti salah satu contohnya yaitu quality management plan. Jadi quality management plan ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari produk atau hasil dari proyek kita. Kemudian yang kedua ada project charter. Project charter ini memberikan wawasan dan detail untuk proyek yang akan dijalankan sebagai input dari plan scope management, dan project charter ini memberikan deskripsi tentang kriteria yang dapat diterima untuk suatu proyek. Kemudian yang ketiga environmental factors, enterprise environmental factors. Jadi ini mencakup semua kebijakan, prosedur, dan undang-undang yang ada baik di dalam maupun di luar organisasi yang akan mempengaruhi cara kita dalam mengelola proyek. Contohnya yaitu infrastruktur, organization culture, marketplace condition, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada organizational process asset. Nah, sebagian besar perusahaan pasti telah mengembangkan berbagai templates, kontrak, dan register atau alat penilaian untuk membantu pengelolaan proyek mereka. Seperti contohnya project schedule, network diagram templates, risk templates, organizational standard process, lesson learned, and historical database, dan masih banyak lagi. Nah, itu jadi merupakan organizational process asset yang dapat kita gunakan dalam pengelolaan proyek. Dan ini sangat penting untuk tahap perencanaan dari sebuah proyek. Kemudian ada tools dan teknik yang bisa kita pakai, yaitu yang pertama expert judgment. Jadi expert judgment ini sebuah tulisan yang diterima dari pihak yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Expert judgment ini
dibuat oleh sekelompok atau seseorang dengan pendidikan khusus dan memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan dalam mengembangkan scope management plan. Dan yang kedua ada meetings. Meetings ini dilakukan untuk mengembangkan scope management plan, dan peserta yang biasanya mengikuti meeting ini adalah manajer proyek, sponsor proyek, anggota tim proyek terpilih, stakeholder terpilih, dan orang-orang lainnya yang juga bertanggung jawab terhadap scope management plan. Nah, kemudian ada output. Jadi yang pertama, scope management plan. Jadi ini adalah komponen dari project yang menggambarkan bagaimana project scope akan didefinisikan, dikembangkan, dipantau, dikendalikan, dan diverifikasi. Scope management plan ini merupakan input utama dalam develop project management plan proses dan proses scope management lainnya. Proses-proses yang ada di dalam scope management plan yaitu pertama ada proses untuk menyiapkan project scope statement, proses untuk yang memungkinkan pembuatan WBS dari project scope management statement, kemudian ada proses yang menetapkan bagaimana WBS akan dipertahankan dan disetujui, kemudian ada proses yang secara spesifik menjelaskan bagaimana penerimaan secara formal dari selesainya deliverables proyek yang akan diperoleh, dan yang terakhir ada proses untuk mengontrol bagaimana permintaan perubahan untuk detail project scope statement akan diproses. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Jacqueline. Untuk selanjutnya, output selanjutnya ada requirement management plan. Ini merupakan komponen yang menjelaskan bagaimana proyek dan kebutuhan produk akan dianalisis, didokumentasikan, dan dikelola. Ini bisa next slide. Nah, untuk komponen dari requirements management plan ini yang pertama, bagaimana kebutuhan kegiatan akan direncanakan, dilacak, dan dilaporkan. Kedua, matriks atau jenis pengukuran yang akan digunakan dan alasan penggunaannya. Ketiga, traceability structure yang mencerminkan atribut persyaratan yang akan dicantumkan dalam traceability matrix. Keempat, proses penetapan prioritas kebutuhan. Dan yang kelima, aktivitas konfigurasi manajemen. Next. Nah, di outline selanjutnya ada collect requirements. Ini merupakan proses untuk menentukan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan serta persyaratan stakeholder untuk memenuhi tujuan. Manfaat utamanya adalah menyediakan dasar untuk mendefinisikan product scope dan project scope. Next. Nah, ini untuk input, tools, and techniques dan output yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Untuk input yang pertama dari collect requirements ada project charter. Ini telah disebutkan assembly sebelumnya dan juga oleh kelompok 1, yaitu untuk mendokumentasikan deskripsi proyek tingkat tinggi dan persyaratan tingkat tinggi yang akan digunakan untuk mengembangkan persyaratan rinci atau secara detail. Yang kedua ada project management plan yang termasuk dalam komponen ini seperti scope management plan, informasi tentang bagaimana project scope akan didefinisikan dan dikembangkan, requirement management plan, memiliki informasi tentang bagaimana persyaratan proyek akan dikumpulkan, dianalisis, dan didokumentasikan. Ada stakeholder engagement plan untuk memahami kebutuhan komunikasi stakeholder dan tingkat keterlibatan stakeholder untuk menilai dan beradaptasi dengan tingkat partisipasi stakeholder dalam kegiatan persyaratan. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga ada project documents. Yang termasuk dari project documents ini yang pertama ada assumption log untuk mengidentifikasi asumsi tentang produk, proyek, lingkungan, stakeholder, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi persyaratan. Dua, lesson learned register. Ini untuk menyediakan informasi tentang teknik pengumpulan persyaratan yang efektif, terutama untuk proyek-proyek yang menggunakan metodologi pengembangan produk yang iteratif ataupun adaptif. Ada stakeholder register untuk mengidentifikasi stakeholder yang dapat memberikan informasi tentang persyaratan, termasuk menampung persyaratan dan harapan yang stakeholder miliki untuk proyek itu. Lalu yang keempat ada business documents yang mempengaruhi terhadap proses collect requirements, ada business case yang dapat menggambarkan kriteria yang diperlukan, diinginkan, dan kriteria opsional untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Boleh di next ke input. Nah, input selanjutnya di sini ada agreements. Di sini terdapat persyaratan tentang proyek dan produk itu. Juga ada enterprise environmental factors. Ini faktor lingkungan perusahaan seperti misalkan budaya organisasi, infrastruktur, administrasi personalia, kondisi pasar.
Lalu yang ketujuh ada organizational process assets, yang termasuk dalam proses aset organisasi ini kayak kebijakan dan prosedur, informasi sejarah dan lesson learned repository dengan informasi dari proyek sebelumnya. Untuk selanjutnya, tools dan techniques. Yang pertama ada expert judgment, keahlian yang harus seperti mana individu ataupun kelompok dengan pengetahuan khusus sesuai dengan topik berikut. Ada business analysis, requirements elicitation, requirements analysis, requirements documentation, project requirements in previous similar projects, diagramming techniques, facilitation, dan conflict management. Very next. Yang kedua ada data gathering. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada brainstorming. Ini merupakan teknik untuk menghasilkan dan mengumpulkan ide-ide yang terkait dengan proyek dan persyaratan produk. Lalu ada interview. Ini pendekatan formal atau informal untuk memperoleh informasi dari stakeholder dengan berbicara langsung dengan mereka. Lalu ada focus groups untuk mengumpulkan stakeholder yang berkualifikasi dan para ahli masalah untuk mempelajari tentang harapan dan sikap tentang produk, layanan, atau hasil yang diusulkan oleh mereka. Dan biasanya ada seorang moderator untuk memandu grup diskusi tersebut. The next. Selanjutnya ada benchmarking. Ini merupakan teknik untuk membandingkan praktek-praktek aktual atau yang direncanakan untuk mengidentifikasi praktek terbaik, mengajukan ide untuk perbaikan, dan memberikan dasar untuk mengukur performa, baik secara internal maupun eksternal organisasi. Lalu ada questionnaires and surveys. Ini serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dengan cepat dari responden yang jumlah besar. Selanjutnya, yang ketiga ada data analysis. Ini merupakan proses untuk memperoleh persyaratan dengan menganalisis dokumentasi yang ada dan mengidentifikasi informasi yang relevan dengan persyaratan. Beberapa macam dokumen yang dapat dianalisis itu seperti agreements, business plans, business process, business rules, repositories, current process flows, marketing literature, problem or issue logs, policies and procedures, regulatory documentation, request for proposal, use cases. Next. Nah, yang keempat tuh ada decision making. Di sini voting seperti yang sudah kita kenal pada umumnya, itu merupakan teknik pengambilan keputusan secara kolektif dan proses pemilihan yang memiliki banyak alternatif dengan hasil yang diharapkan dan bentuk tindakan di masa depan. Contohnya ada unanimity, majority, plurality. Untuk yang kedua ada autocratic decision making, di mana terdapat satu individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan untuk satu grup. Selanjutnya ada multi-criteria decision analysis. Di sini menggunakan decision matrix untuk memberikan pendekatan analisis yang sistematis untuk menetapkan kriteria kayak tingkat resiko, ketidakpastian, dan penilaian untuk mengevaluasi dan memberi peringkat pada banyak ide. Selanjutnya ada data representation. Di sini ada affinity diagrams untuk memungkinkan sejumlah besar ide itu diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu untuk ditinjau dan dianalisis. Kemudian juga ada mind mapping untuk mengkonsolidasikan ide-ide yang dibuat melalui sesi brainstorming individu ke dalam suatu map. Lady next. Nah, ini selanjutnya ada interpersonal dan team skill. Di sini ada nominal group technique. Ini untuk meningkatkan brainstorming dan proses pemungutan suara yang digunakan dalam menentukan tingkat ide yang paling berguna untuk brainstorming lebih lanjut. Lalu juga ada observation untuk melihat individu secara langsung di lingkungan mereka dan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka, atau disebut juga dengan job shadowing. Oke, terus selanjutnya. Nah, untuk interpersonal team skill ini juga ada facilitation, dan biasanya itu dicontohkan dengan workshop yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lintas fungsi persyaratan dengan cepat dan menyelesaikan perbedaan stakeholder. Contohnya dari facilitation skills ini seperti joint application design, quality function deployment, user stories. Untuk yang ketujuh ada prototype. Jadi prototype ini merupakan sebuah metode untuk mendapatkan feedback awal tentang persyaratan dengan menyediakan model kerja produk yang diharapkan sebelum benar-benar membangunnya. Misalnya seperti maket, seperti model 2D, 3D.
yang dihasilkan komputer. Nah, kalau ada konteks diagram, ini menggambarkan product scope dengan menunjukkan sistem bisnisnya seperti proses peralatan sistem komputer dan bagaimana orang dan sistem lainnya berinteraksi dengannya. Untuk outputnya sama requirements documentation atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu menjelaskan bagaimana persyaratan individual dalam memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek. Persyaratannya dapat dimulai pada tingkat tinggi dan jadi semakin lebih rinci karena lebih banyak tentang persyaratan yang dikenal. Menjadi dasar persyaratannya harus jelas, terukur, dan dapat diuji, dapat dilacak, lengkap, konsisten, dan dapat diterima oleh stakeholder utama. Format dokumen persyaratan dapat berkisar dari dokumen sederhana yang mencantumkan semua persyaratan yang dikategorikan berdasarkan stakeholder dan prioritas ke bentuk yang lebih rumit berisi ringkasan eksekutif, deskripsi terperinci, dan lampiran. Ini untuk kategorinya, yang nama dari business requirements menggambarkan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi dari organisasi secara keseluruhan. Misalnya masalah atau peluang bisnis, alasan mengapa suatu proyek dilakukan. Yang kedua ada stakeholder requirements, ini mendeskripsikan kebutuhan stakeholder. Yang ketiga ada solution requirements, menggambarkan fitur, fungsi, dan karakteristik produk, layanan atau hasil yang akan memenuhi kebutuhan bisnis dan stakeholder. Lalu ada transition and readiness requirements untuk menggambarkan kemampuan sementara seperti konversi data dan persyaratan pelatihan yang diperlukan untuk transisi dari keadaan apa adanya saat ini ke keadaan masa depan yang diinginkan. Lalu ada project requirements untuk menggambarkan tindakan, proses, atau kondisi lain yang harus dipenuhi oleh project. Dan yang terakhir ada quality requirements untuk menangkap kondisi atau kriteria apapun yang diperlukan untuk memvalidasi penyelesaian yang berasal dari deliverable proyek atau pemenuhan persyaratan proyek lainnya. Output yang kedua, yaitu ada requirements traceability matrix. Ini merupakan kisi yang menghubungkan persyaratan produk dari asalnya ke deliverable yang memuaskan. Penerapan matrix traceability ini membantu memastikan bahwa setiap persyaratan menambah nilai bisnis dengan menghubungannya dengan tujuan bisnis dan proyek. Ini menyediakan cara untuk melacak persyaratan sepanjang siklus hidup proyek, membantu memastikan bahwa persyaratan yang disetujui dalam dokumentasi persyaratan dikirimkan pada akhir proyek. Next. Untuk kategorinya, ada kebutuhan, peluang, tujuan, dan besaran bisnis, tujuan proyek, project scope, dan hasil WBS yang akan dijelaskan oleh bagian selanjutnya. So, ada desain produk, perkembangan produk, strategi uji dan skenario uji, persyaratan tingkat tinggi untuk persyaratan yang lebih rinci. Next. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Roshidah. Oke, jadi masih tentang collect requirement. Berikut ini adalah data flow diagram untuk collect requirement. Jadi dimulai dari pertama develop project charter, kemudian dilanjutkan dengan punya project management plan, dan ke bawahnya ini semuanya lengkap. Kemudian dapat dilakukan collect requirement, dan nanti setelah collect requirement ini selesai akan menghasilkan project document. Next. Bisa dilanjut. Nah, dalam collect requirement ini sendiri bisa dilakukan ketika dalam project scope management plan, di mana bagaimana collect requirement ini, bagaimana project scope akan didefinisikan, didokumentasikan, diverifikasi, dikelola, dan dikendalikan oleh tim manajemen proyek. Termasuk di dalamnya itu ada proses untuk menyiapkan suatu detail project scope statement, kemudian ada proses yang memungkinkan untuk menciptakan WBS dari detail project scope tersebut, kemudian proyek secara formal akan diperoleh, dan yang terakhir itu ada proses pengendalian bagaimana permintaan untuk perubahan detail project statement akan diproses. Next. Nah, collect requirement ini sendiri sebenarnya juga ada dalam project charter, di mana collect requirement dalam project charter ini digunakan untuk mendokumentasikan business needs, pemahaman kebutuhan pemangku kepentingan dan produk, jasa atau hasil baru yang diharapkan dapat memuaskan. Misalnya seperti project purpose or justification, kemudian ada measurable project objective, dan juga
juga related success criteria, kemudian ada high level requirement, high level project description, high level risk, summary dari milestone schedule, kemudian ada summary budget, kemudian ada project approval requirements, di mana ini adalah what constitute project success, dan mungkin siapa yang menentukan bagaimana project itu dikatakan sukses, dan juga siapa yang akan menandatangani suatu project. Kemudian ada assigned project manager, responsibility dan authority level, dan juga name and authority of the sponsor atau other persons yang mempunyai kekuasaan dalam project charter tersebut. Oke, bisa di next. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kemudian ada Sudah, sampai di sini dulu. Yang siapa yang presentasi pertama tadi siapa? Stanley ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, Stanley ya. Oke, ya semuanya nih. Kalau menurut kalian project scope management itu, menurut kalian ini, itu seperti apa ya? Dalam ekspektasi kalian itu apa ya? Gitu. Mungkin saya bisa jawab Pak. Ya, silakan. Oh ya, jadi menurut saya project scope ini merupakan seperti plan atau rencana yang ditujukan agar project ini tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi kita memiliki tujuan atau fokus utama sehingga project ini bisa tetap stay on the track dan bisa mencapai hasil akhir yang sesuai yang diharapkan dan tidak over budget atau project itu telat gitu. Ya, yes, oke ya. Ya, garis besarnya udah saya tangkap ya. Cuman yang kalau supaya nggak kemana-mana ya, sekarang kalau kita nggak kemana-mana ini Stanley ya, supaya nggak kemana-mana itu kalau menurut kamu inputnya harus apa ya itu? Mungkin yang pertama itu Pak, inputnya itu harapan dari klien itu Pak, mungkin projectnya outputnya seperti apa gitu Pak. Oke, coba diingat-ingat dari kemarin, dari kelompok kemarin itu ada kata kunci yang sepertinya bisa dielaborasi ya. Kita kemarin ada satu kata kunci dari kelompok 1 itu, ya ini saya minta di situ ada penekanan. Kira-kira apa ini dari kelompok 1? Penekanannya apa ini? Di work breakdown structure-nya mungkin Pak, di BPS. Bukan Delvin. Izin jawab Pak, mungkin inputnya kayak dari project charter-nya. Oke, ya pintar. Jadi urut ini ya, ini sebenarnya urut ini. Kalau kamu perhatikan ini urut semua ya. Ya. Tapi memang saya skip beberapa bab gitu ya. Tapi ini saya coba menyambungkan ya. Jadi kalau proyek itu kan ada 3 ya. Yang pertama scope ya. Scope, ingat-ingat ini ya, scope. Yang kedua apa? Ada 3 ini kira-kira. Scope. Cost. Apalagi yang menjadi baseline-nya itu apa? Cost dan schedule Pak. Nah, cost dan Schedule. Ada tak? Schedule baseline ada tak, Puji? Apa? Namanya apa? Namanya apa? Mungkin timeline Pak. Timeline. Bener timeline namanya. Dilihat lagi nama babnya apa? Apa Stanley? Babnya apa nanti? Sebentar Pak. Time baseline Pak. Apa? Time baseline. Time ya. Nah, iya, ada yang ngomong schedule, ada yang timeline. Kelihatannya jamnya ini udah jam ngantuk, ini udah malam ini. Ya, enggak apa-apa ya.
Semangat ya. Ya, jadi ada 3 kata kunci itu ya. Yang pertama scope ya. Kemudian cost, ada time. Itu semua kunci semua itu ya, kunci semua. Oke. Pada saat kita bicarakan scope ya, itu kita bicarakan ya setidaknya kita ruang lingkup pekerjaan kita ya. Ruang lingkup pekerjaan kita, ruang lingkup proyeknya apa? Ruang lingkup pekerjaan itu apa? Ya, itu ya. Pada saat awal-awal ya, untuk mengetahui ruang lingkup, saya membutuhkan informasi apa kan gitu. Itu ada di awal-awal tadi itu, di mana di saat pertama kali diresmikan suatu proyek itu, diresmikan ya, itu muncul dokumen apa? Dokumen apa yang kemarin? Yang minta itu yang ditekankan. Ada dokumen apa? Dokumen apa? Ini mumpung ini, ada Rosanti ini. Dokumen apa, Ros? Kelompok sebelumnya loh. Project charter mungkin Pak. Apa? Project charter. Project charternya ya. Cuman memang ya ini harus benar-benar dibaca ya. Ada informasi menarik di situ ya. Coba kamu buka semua ya, tabel 5.1 ini. Coba dibuka tabel 5.1. Terus kemudian disorot di sini ya. Tabel 5.1 itu disorot dulu. Ini dimatikan dulu, diganti tabel 51. Baik Pak, sebentar Pak. Lima titik satu. Halaman 130. Sebentar Pak, 130. Mungkin aku bantu ya. Iya, makasih Dalvin. Tabel 5.1. Oh, bukan yang ini Pak, bentar. Bukan, tabel 5.1. Kalau di buku ini halamannya, kalau nggak tahu ini edisi berapa kalian. Kalau di punya saya ini 124 itu. Di tulisannya bukunya itu halaman 124. Susah nemukan bukunya. Ayo, masuk buka tabelnya nggak iso. Mungkin saya bantu share screen untuk tabelnya, Pak. Apa udah terlihat ya? OTW. Ini Pak, sudah tahu belum? Belum ini? Nah ini ya. Nah, kamu nek ngeresapi baru benar-benar paham ini tadi. Ya. Coba kamu bacaan dulu di atasnya, satu paragraf di atasnya. Ini boleh kamu oret-oret, ini boleh ya.
satu paragraf di atasnya. Nah, iki ya sih, although itu, ya sih kira-kira itu. Dibacain, silakan. Siapa yang mau baca ini? Ailsa, yuk dibaca Ailsa. Although the project charter and the project scope statement are sometimes perceived as containing a certain degree of redundancy, they are different in the level of detail contained in each. The project charter contains high-level information, while the project scope statement contains a detailed description of the scope component. Oke, berhenti di sini ya. Kalian ngerti nggak maksudnya redundant itu? Redundant itu maksudnya apa menurut kalian? Dua maknanya yang sama, Pak. Kayak bertabrakan. Apa? Dua maknanya sama kayak bertabrakan gitu, Pak. Ya, ini bisa saling menggantikan ya, bisa saling menggantikan. Kalau di pabrik itu redundant itu kita tuliskan misalnya kapasitas 2 kali 100% itu ya. 2 kali 100% kapasitasnya. Jadi misalnya kalau kamu punya, ya ini redundant, ini biasanya salah satunya itu di pompa, misalnya seperti itu, di pompa ya. Jadi pompa nih kamu bikin pabrik itu, biasanya itu harus redundant. Dibutuhkan itu satu dalam proses, tapi kalian butuh pembelian 2 unit. Nah itu dibuat redundant ya, gantian, barangkali ada trouble ya. Unit satunya ini bisa dapat dimanfaatkan dengan cepat. Makanya kapasitasnya adalah 2 kali 100% ya. Beda dengan kalau saya menulis kapasitas 2 kali 50%. Ya, kalau 2 kali 50% itu di seri. Apa maksudnya ya? Nah, ini 2 kali 100% ya. Berarti ini ada kesamaan ya, ada kesamaan sebenarnya, ada irisan antara project charter dan project scope statement. Ini luar biasa sebenarnya ini ya. Coba kamu lihat di situ udah jelas, di situ ada ya, nanti dibaca lagi project charter itu isinya apa wae. Nah, ini yang kemarin yang saya minta di kelompok 1 itu. Kelompok 1 ini bisa ngomong ini gitu ya. Contohnya apa sih? Nah, karena kalau kita lihat ya, ternyata input daripada project scope management, inputnya apa? Inputnya apa? Suppose. Silakan sing sopo tadi Stanley. Inputnya apa kira-kira? Punyamu aja yang kamu presentasikan. Inputnya apa? Inputnya tadi ada project management plan, project charter, enterprise environmental factors, sama organizational process asset, Pak. Nah, udah jelas sekali di situ ya. Jadi ada kata kunci sebenarnya, dan itu diulang-ulang di kelompok 1. Ya, ini tak sambung ke kalian. Ya, hanya saja karena contohnya nggak benar ya. Ini ada yang putus, gitu loh. Ya, misalnya kalau kamu mau contoh yang ideal, lihatan. Ya silakan lah, kelompok siapapun ya di sini kalau ketemu contoh project charter yang bagus, tampilkan. Kira-kira gambarannya kayak gini nih di tabel 5.1 itu. Ini yang benar ya. Tinggal nanti contoh ya, misalnya pabrik, pembangkit, geothermal, macam lah, petrochemical, silakan. Cuman ya harus ada komponen elemen ini gitu loh. Ya, project charter, inputmu itu. Ya. Kemudian selain itu juga ada faktor internal dan eksternalnya. Internal itu kamu bayangin pastilah, itu ono contohnya bacemane ngono lho. Ya. Ada nggak siapa ini Stanley ya? Stanley, kalau internal itu menurutmu yang mana ini? Karena ini ada 4 ini. Project management plan, project charter, enterprise, dan organizational process asset itu ya. Kalau yang internal itu yang mana ini kira-kira? Internal itu yang organizational process asset, Pak. Nah, itu ya, organizational process asset. Nanti juga ada external enterprise-nya. Ya. Iya, Pak.
Ya, jadi kalau bisa nanti, nah di kelompok ini ya, kelompok ini, nah, ini ada tugas ini yang paling penting ini. Kali kamu harus bisa nyambung ini dari kelompok satu ke kelompok berikutnya ini. Ya. Jadi salah satu kerjaanmu nanti kan memang kamu harus bisa membuat project scope statement yang pertama ini ya. Project scope statement. Tadi di tabel 5.1 itu kan kamu diberitahu, oh ada project charter, ada project scope statement. Ya, di situ nanti kelihatan ya. Contohnya di sini adalah ya, project scope description, acceptance criteria dan project deliverable-nya. Ya, jadi kalau saya membuat proposal ya, outputnya saya tulisin deliverable-nya apa. Gitu. Deliverable-nya apa ya. Terus bagaimana cara penerimaannya loh ini loh. Jadi kalau kamu lihat tabel 5.1 tadi. Ya, tabel 5.1 ya. Di situ ada ya project deliverable dan acceptance area gitu. Ini ada projectnya, deliverable-nya apa saja dan bagaimana sih kriteria penerimaan itu gitu loh. Supaya proyekmu itu diterima ke pemberi kerjanya, ownernya ya. Nih, jadi dari project scope statement nanti tugasmu ini adalah ya, yang dari kelompok ini menyiapkan WBS-nya, gitu. Work breakdown structure. Kelompok ini harus memberikan contoh yang bagus sekali. WBS itu ya apa? Kasih contoh wis sembarang wis mau pabrik apa ya? Pabrik petasan, ya silakan wis. Ya kan tugasmu di sini kelompok ini memberi contoh yang bagus terhadap WBS-nya ya. Oke, tadi kita bicara yang pertama bahwa di dalam project scope ini tidak jauh dari urusan ya ruang lingkup ya, di mana di dalam ruang lingkup itu ya, itu sebenarnya bisa kalian gali lebih dalam itu dari project charternya, ya. Nah, itu tadi kalau project charternya bagus ya, kamu sebagai apa itu project manager langsung paham dan bisa membuat ininya project scope statement-nya ya, langkah-langkah kayak gini nih langkahnya ya, create WBS-nya ya, kemudian validate dan control scope-nya. Kira-kira itu ya. Jadi yang tugasnya kelompok ini nanti memberikan contoh WBS. Karena nanti dari WBS ya, itu nanti digunakan itu nanti di cost sama time itu. Nah, urut ini ya. Kira-kira bisa nyari ini contoh WBS yang baik ya. Kalau ya sudah lama ini belum dapat contoh yang baik ya. Kelompok kemarin masih kerjaan sipil ya. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke belakang itu saya dapatkan ya contoh yang bagus ya dari petrochemical. Nah, sepertinya Stanley ini ketawa-ketawa ini sudah bisa menyiapkan WBS-nya ini ya. Bisa Stanley? Belum, Pak. Bisa belum, ya. Ya, segera. Harus bisa ya. Ya, Pak. Delvin ini harus bisa ya, Delvin ya. Nah, demi teman-temanmu atau kelompok yang lain ya, kemarin bisa membantu kasih contoh project charter itu loh. Oh, project charter itu loh garapan dari tabel 51 ini loh. Gambarannya project charter tuh informasi kayak gini nih. Ya, bagusnya gitu. Nyambung ini. Ya. Scope itu ruang lingkup, ya. Kamu kerjakan apa yang menjadi ruang lingkup ya. Ya, dari sini ada yang mau tanyakan dulu ya. Kamu kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 dan seterusnya mau memberi contoh project charter EPC, saya akan senang sekali itu ya. Nanti kamu bandingkan ya.
Kalau memang bisa memang langsung dari satu proyek sebenarnya enak ya. Oke, charternya gini, oke, kemudian WBS-nya gini gitu loh. Jadi saya punya ruang lingkup ya, ruang lingkup pekerjaan ini. Itu nanti dibagi-bagi gitu loh, pekerjaannya apa ya. Jadi nanti di WBS itu ya itu dibagi menjadi ya pembagi yang paling terkecil itu disebut work package atau paket pekerjaan. Ya, paket pekerjaan itu mengandung ini spek gitu loh, yang mendukung nanti itu ya penerimaan ya, aspek penerimaannya ini. Nah. Oke, jadi dibagi, kemudian kamu menentukan time-nya bagaimana, waktunya. Misalnya work package ini butuhnya 2 bulan, biayanya itu, loh gitu loh. Nyambung ini, semuanya nyambung ini. Oke, jadi kalau bisa kasih contoh yang bagus. Saya bisa kasih contoh ya. Wah, dokumennya banyak VBS itu. Oke, dilanjut aja kalau nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, silakan dilanjut. Oke, akan saya lanjutkan ke define scope. Jadi define scope ini adalah suatu proses untuk mengembangkan deskripsi dari suatu proyek atau produknya secara detail. Nah, define scope sendiri ini termasuk dalam planning process group, karena dalam susunan project management ini ada beberapa grup dan define scope ini masuk ke dalam planning prosesnya. Kemudian untuk fungsi utama dari define scope sendiri adalah untuk mendeskripsikan produk, pelayanan, dan atau hasil dari kriteria batasan dan juga penerimaannya. Nah, jadi kemudian untuk define scope sendiri ini bersama dengan collect requirement dan juga create WBS tadi, define scope ini dapat dilakukan berulang dalam setiap iterasi dalam merespon perubahan dan persyaratan dari stakeholder yang sangat mungkin terjadi pada proyek dengan life cycle yang adaptif. Jadi define scope ini juga dia tuh highly iteratif gitu. Jadi kayak bisa diubah-ubah sesuai ketika ada perubahan dalam proyeknya. Next. Mungkin bisa dilanjut. Nah, define scope ini prosesnya membantu menyeleksi project requirement yang bersifat final dari persyaratan dokumentasi yang dikembangkan selama proses requirement itu akan dicantumkan dalam proyek. Kemudian define scope ini pada akhirnya akan mengembangkan deskripsi mendetail mengenai proyek dan produk, pelayanan, dan juga hasilnya. Ini bisa dilanjut. Garis besar dari define scope sendiri sama seperti yang tadi ada 3. Yang pertama ada inputs, kemudian ada tools and techniques, kemudian ada output. Untuk inputnya sendiri ada project charter, kemudian project management plan, kemudian ada scope management plan, kemudian ada project documents. Dalam project documents ini ada assumption log, kemudian ada requirement documentation, dan risk register, dan kemudian ada inputnya juga enterprise environmental factors, dan juga ada organizational process assets. Untuk tools and tekniknya sendiri ada expert judgment, kemudian ada data analysis, di mana yang digunakan dalam data analysis ini adalah alternative analysis, kemudian tools and techniques selanjutnya yang digunakan adalah decision making, yang digunakan adalah multi kriteria decision analysis, kemudian ada interpersonal and team skills, di dalamnya ini yang termasuk itu facilitation dan juga product analysis. Untuk outputnya sendiri, project scope outputnya sendiri ada project scope statement, kemudian ada project documents updates, yang diupdate ini ada assumption
Halo, Oci. Suaraku mungkin bisa dilanjut. Bilang. Halo. Iya, Oci, suaramu Nah, halo, apa suara saya terdengar jelas? udah Iya, mantap, Ci. Oci. Bisa lanjut. Jelas, Ci. Yes. Udah. Oke. Maaf karena ada gangguan tadi. Nah, untuk inputsnya tadi kan pertama ada project charter. Project charter ini intinya menjelaskan deskripsi dari high level project, karakteristik produk, dan juga persyaratan persetujuan. Kemudian ada project management plan. Di dalamnya scope management plan yang mendokumentasikan bagaimana project scope didefinisikan, divalidasi, dan juga dikontrol. Kemudian untuk inputs yang berikutnya, project documents ini termasuk dalamnya assumption log, requirement documentation, dan resource. Termasuk di dalamnya ini ada budaya organisasi, infrastruktur, administrasi personal, dan juga kondisi pasarnya. Kemudian ada organizational process assets. Di dalamnya ini termasuk peraturan, prosedur, dan template untuk project scope management seperti berkas proyek sebelumnya dan lesson learned dari fase atau proyek sebelumnya. Oke, bisa di next. Define scope, tools, and techniques seperti yang sudah dijelasin tadi ada 3. Yang pertama expert judgment. Di sini tuh keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan atau pengalaman pada proyek serupa. Kemudian ada data analisis, di mana ini tuh analisis alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi cara untuk memenuhi persyaratan dan tujuan yang diidentifikasi dalam piagam. Dan yang ketiga ada decision making, yang digunakan kan analisis keputusan multikriteria untuk menyediakan pendekatan analitis sistematis untuk menetapkan kriteria seperti persyaratan, jadwal, anggaran, dan juga sumber daya untuk menyempurnakan proyek dan ruang lingkup produk. Next. Kemudian ternyata masih ada lanjutan lagi untuk tools and techniques ini ada interpersonal and team skill. Di sini tuh yang digunakan yang termasuk fasilitasi digunakan dalam workshop dan sesi kerja pemangku kepentingan utama tentang hasil proyek dan batas-batas proyek serta produknya. Kemudian ada produk analisis, ini tuh digunakan untuk mendefinisikan produk dan layanan seperti menggambarkan penggunaan, karakteristik, dan aspek relevan lainnya dari apa yang akan disampaikan. Contoh dari teknik produk analisis ini ada product breakdown, requirements analysis, system analysis, system engineering, value analysis, dan juga value engineering. Ini bisa di next. Kemudian ada define scope output. Output yang pertama ini ada project scope statement. Jadi project scope statement ini adalah deskripsi dari lingkup proyek, deliverables utama, asumsi, dan juga kendala. Fungsi dari project scope statement ini untuk mendokumentasikan seluruh ruang lingkup, termasuk di dalamnya yaitu ruang lingkup proyek dan produk, menggambarkan deliverable proyek secara rinci, kepentingan proyek. Kemudian project scope statement ini memungkinkan proyek untuk melakukan perencanaan yang lebih rinci, memandu pekerjaan tim proyek selama pelaksanaan, dan menyediakan dasar untuk mengevaluasi apakah perlu batas proyek. Kemudian project scope statement ini meliputi product scope description, deliverables, acceptance criteria, dan juga project exclusions. Ini bisa di next. Sebelumnya. Previous slide. Nah. Belum. Yang tadi, next. Nah, ini wes. Ini belum sebelumnya ini.
Wes ini. Ini loh. Ini tolong di slideshow. Ini kamu resapi dengan benar-benar ini bagian ini. Ya. Bagus ini ya. Deskripsi dari ruang lingkupnya, ya, ruang lingkup proyek, deliverable-nya apa, ruang lingkup itu pekerjaannya apa wae, dan bagaimana ya aspek-aspek dari pekerjaan tadi itu ya agar bisa diterima. Itu adalah acceptance ya, acceptance kriteria, ya deliverable utama. Ini ya. Nanti deliverable itu nanti nyambung dengan BPS kok, ya. Nanti bagian kelompok ini nanti harus bisa menjelaskan BPS di mana sih yang namanya deliverable utama itu, ya. Karena nanti di bagian terakhir juga ada itu, ya, di bagian tingkatan work package itu. Tapi yang ini dulu ya, ini bagian ini ya, ini bagus ini. Jadi kalau bisa tadi ya di next slide kan juga sudah ada ya project scope itu ya, project scope statementnya. Nah ini yang sudah ada. Balik lagi. Nah ini ada beberapa ya, product scope description, deliverable, acceptance criteria, nah, dan intinya. Cuman nanti yang nanti ya, dalam proyek itu kadang-kadang nggak semua 100% itu bisa berjalan sesuai rencana ini. Ya, selama saya ngerjakan proyek-proyek itu kadang-kadang saya dampingi owner itu ada aja masalah ya, selalu ada ya. Dan nanti itu biasanya ada dua pilihan ya. Nanti ada dua pilihan, bisa yang pertama itu ada perubahan ya, kayak gini nih nanti ya, project scope statementnya ini bisa berubah ya, bisa berubah. Itu bisa kerja kurang atau kerja tambah ya. Yang paling nggak enak itu kerja kurang ya, paling nggak enak itu kerja kurang ya, karena saya pasti akan memotong anggarannya kontraktor. Ya, barangkali dia nggak perform ya, nggak bisa melakukan porsi pekerjaan tertentu gitu. Sehingga saya potong itu anggaran mereka ya. Kalau enak ya itu tadi kerja tambah ya memang berubah project scope statementnya ini, hanya saja mereka mendapatkan seperti tambahan pekerjaan lagi, dan itu artinya senang mereka dapat proyek lagi gitu lah ya. Nah itu ada perubahan ya, ada perubahan. Kamu bisa kerja tambah, kerja kurang, atau bisa juga nanti telat pekerjaan itu, tapi tercapai, deliverable-nya tercapai, hanya saja telat ya, bisa juga seperti itu. Nah ini nanti berubah ya. Kalau yang tadi telat itu ya nanti kaitannya dengan time time baseline-nya tadi ya. Nanti juga ada yang cost baseline ya, nggak apa-apa ya, pelan-pelan di sini. Ini yang di bagian ini menyediakan dasar untuk mengevaluasi apakah permintaan untuk perubahan ya atau pekerjaan tambahan. Nah itu termasuk di dalam atau di luar batas proyek. Nah, yang kerja tambah itu tidak ada di dalam proyek itu ya, tidak ada di skop proyek itu di luar ya, kerja tambah itu. Kalau kerja kurang ya bagian dari pekerjaan itu, hanya saja dia nggak perform gitu. Misalnya kalau dari WBS itu 4 WBS utama gitu ya, itu A, B, C, D ya.
kerja kurang itu barangkali salah satu dari ABCD itu nggak terpenuhi gitu loh. Misalnya D-nya yang hilang, ya nggak bisa D yang menyelesaikan ini, maka saya akan potong ya nilai proyeknya ya itu, dan saya akan menggunakan dana yang dipotong itu mencari kontraktor baru. Ya. Nah, saya sekarang ini, nah kemarin saya ke mana itu, Bawean ya. Bawean itu juga salah satu ada dispute ya antara ownernya dan kontraktornya ya. Dan saya akan menengahi itu. Saya coba tengahin tidak ada kerja kurang lah. Ya kita beri allowance mereka untuk bekerja dulu. Saya beri kesempatan seperti itu ya. Jadi saya beri kesempatan tidak ada denda dulu, kemudian tidak ada kekhawatiran lah gitu ya. Artinya wes pokok kerja dulu, nggak tak potong, tidak saya denda dulu gitu. Tapi ada komitmen, kamu berani berapa bulan menyelesaikan ini. Ya, jadi ownernya itu sebenarnya pengennya itu dipotong ya, kerja kurang, tapi saya nggak setuju ya. Kita kasih waktu dulu lah, saya yakinkan seperti itu. Ya. Kita kasih waktu menyelesaikan itu supaya nggak ada denda dulu. Ya. Kalau kerja tambah itu yang diinginkan oleh kontraktor ya, kerja kurang itu yang nggak diinginkan karena itu anggaran duitnya mereka akan dipotong gitu. Dan ini bisa bisa berubah gitunya ya, project scope statementnya tadi itu maksudnya di sini ya. Apakah nanti ada perubahan ini bisa nanti kamu kerja kurang atau kerja tambah. Nah, maksudnya paham nggak? Kerja kurang itu ya awalnya ada di scope ini ya, di scope awal ini, tapi dia nggak perform gitu. Sehingga tak keluarkan dengan nanti anggarannya saya potong agar dapat membiayai vendor lain ya. Kemudian di sini ada kerja tambah, ini kerja tambah itu di luar skop proyek awal lagi itu. Jadi misalkan tadi ada 4 WBS itu, ternyata kamu masih butuh 1 WBS lagi. Ada 5. Nah, satunya ini enggak termasuk di skop awal ini. Paham ya maksudnya ya? Ya, oke, silakan. Yang tadi tabel 51 coba. Nah, ini. Nah, mungkin ini saya lanjutkan ya, Pak. Jadi mungkin ini agak mengulangi bahasan yang tadi. Jadi di sini ada perbedaan project scope statement versus project charter. Karena project scope statement ini termasuk salah satu dari define scope output. Nah, kalau secara singkatnya, project charter itu berisi informasi tingkat tinggi tentang proyek tersebut. Sementara project scope statement berisi penjelasan rinci tentang komponen ruang lingkup yang ada dalam ini proyeknya. Ini bisa di next. Nah, kemudian define scope outputs yang lainnya yaitu project document updates. Jadi dalam dokumen proyek yang dapat diperbarui adalah sebagai hasil dari pelaksanaan proses. Dan yang bisa diubah atau diupdate ini yaitu log asumsi, di mana dia ini diperbarui dengan asumsi tambahan atau kendala yang diidentifikasi selama proses. Kemudian ada dokumentasi persyaratan yang dapat diperbarui dengan persyaratan tambahan atau ada persyaratan yang dirubah. Kemudian requirements traceability matrix yang mana ini tuh diperbarui untuk mencerminkan pembaruan dalam dokumentasi persyaratan dan juga daftar pemangku kepentingan, di mana ini tuh isinya informasi tambahan tentang stakeholder yang sudah ada atau stakeholder baru yang dikumpulkan sebagai hasil dari proses ini dan dicatat dalam daftar pemangku kepentingan. Mungkin bisa di next. Nah, setelah define scope tadi, kemudian ada create WBS. WBS ini adalah work breakdown structure.
work breakdown structure ini adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Oke, mungkin untuk berikutnya bisa dilanjutkan, Puji. Oke, baiknya saya akan lanjutkan. Jadi WBS ini menciptakan deliverables yang dibutuhkan. Jadi deliverables itu adalah semua produk, jasa, atau hasil yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Artinya deliverables ini dapat berupa pemenuhan permintaan klien, secara keseluruhan atau bagian-bagian kecil dari pemenuhan proyek tersebut, seperti laporan-laporan. Jadi terus WBS ini menyusun dan mendefinisikan skop keseluruhan suatu proyek dan mempresentasikan pekerjaan yang dispesifikan pada project scope statement yang disetujui. Next. Nah, selanjutnya balik lagi. Nah, ini ya. Tadi yang kita bicarakan deliverable-nya ya. Ya. Tadi juga sudah saya sampaikan deliverable nanti masuk dalam BPS. Nah, nanti di dalam BPS-nya di bagian mana deliverable itu? Nanti saya tanyakan. Ya, silakan. Jadi selanjutnya itu create WBS atau proses pembuatan WBS ialah proses yang membagi hasil pekerjaan dan proyek menjadi bagian yang lebih kecil sehingga menjadi komponen yang lebih dapat dikelola terutama atas biaya dan waktu. Proses ini diharapkan dapat memberikan tujuan yang terstruktur atas apa yang harus dihasilkan nantinya. Next. Nah, di WBS ini inputnya ada scope management plan, project documents, enterprise environmental factor, sama organizational proses aset. Jadi scope management plan ini yaitu proses pembuatan plan scope management yang mendokumentasikan bagaimana project scope ini akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan. Selanjutnya di project documents ini terdiri dari dua bagian yaitu project scope management sama requirements documentation seperti yang dijelaskan Roshida sebelumnya. Jadi project scope management ini menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan dan tidak perlu dilakukan atau project scope selanjutnya itu requirements documentation yaitu menjelaskan bagaimana persyaratan individual dalam memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek. Jadi dia ada syarat-syarat yang harus ditambahkan gitu. Selanjutnya itu enterprise environmental faktor. Jadi ini berfungsi sebagai sumber refleksi eksternal untuk pembuatan WBS nantinya. Selanjutnya itu organizational proses aset. Jadi organizational proses aset ini dapat mempengaruhi proses create WBS ini, namun terbatas pada pertama itu kebijakan dan prosedur untuk WBS-nya. Kedua, berkas-berkas proyek dari proyek-proyek sebelumnya. Ketiga, lesson learned yang diambil dari proyek-proyek sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu tools dan teknis yang diperlukan di Create WBS ini. Pertama itu ada expert judgment. Jadi expert judgment ini mengacu pada input yang diterima dari pihak yang berpengetahuan dan berpengalaman yang diberikan oleh setiap kelompok atau orang dengan pendidikan khusus, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan dalam mengembangkan scope management plan. Next. Nah, selanjutnya itu tools dan teknik kedua itu decomposition atau dekomposisi ialah teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan deliverables proyek ke bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola dan deliverables ini ditetapkan ke tingkatan paket pekerjaan. Nah, step dari decomposition ini pertama kita mengidentifikasi deliverables pokok dari proyek, kedua menyusun dan mengorganisir WBS, ketiga merinci WBS mulai tingkatan paling atas ke dalam komponen tingkat yang lebih rendah, keempat mengembangkan dan memberikan kode-kode identifikasi untuk komponen WBS. Kelima, memverifikasi bahwa tingkat dekomposisi dari deliverables ini sesuai. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Delvin.
Baik Puji, ya. Jadi baik Puji, thank you. Jadi akan lanjutkan. Jadi untuk create WBS tadi udah dijelaskan dari input sama tools and equipment juga, tekniknya maksudnya. Jadi mau dilanjutkan dengan outputnya. Nah di sini tuh output dari WBS itu ada yang pertama adalah scope baseline itu sendiri, di mana scope baseline sendiri itu merupakan versi yang disetujui dari scope statement-nya kita yang telah sepakati. Nah, WBS dan terkait WBS Dictionary yang telah diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Nah, komponen-komponen scope baseline ini itu adalah project scope statement-nya, WBS itu sendiri, dan planning package. Bisa di next. Nah, selain itu juga ada komponen lainnya, itu ada WBS Dictionary yang berisikan beberapa dokumen seperti yang tertera dari angka 1 sampai 10 ini, dan ini tentu harus dapat mencakup di dalam sebuah komponen outputs-nya. Bisa dilanjutkan. Selain itu, komponen scope baseline lainnya itu adalah work package, di mana ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam WBS itu, di mana biaya dan durasi pekerjaan diperkenalkan oleh kelola. Jadi nanti ada WBS level yang dipengaruhi oleh tingkat rinciannya, tingkat resiko, tingkat kendali, ketepatan estimasi, nilai paket pekerjaan dan dengan man hours-nya seperti itu. Dan selain itu, create WBS bisa dilanjut. Create WBS itu juga ada output kedua, yaitu adalah project documents update yang sudah dijelaskan dari sebelum-sebelumnya, bahwa ini merupakan dokumen proyek yang telah diperbarui berdasarkan assumption log sama requirement documentation yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya seperti itu. Nah, bisa dilanjut. Nah, di sini itu juga ada manfaat dari work done break structure itu sendiri. Yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas dan rencana keseluruhan yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua adalah memberikan gambaran tentang deadline dan urgensi dalam proyek yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mencegah berkurangnya skop pekerjaan. Jadi jangan sampai tadi ada kerja kurang juga, tapi kalau bisa kerja tambah tadi juga. Keempat itu adalah alat kontrol, komunikasi, dan koordinasi antara satu divisi dan divisi yang lainnya. Nah, aplikasi work breakdown structure ini terdiri dari activity list, project control, risk management, quality management, scheduling, budgeting, staffing, network, and diagram. Nah, bisa dilihat contoh WBS berikut. Nah, ini contohnya, mungkin aku juga bisa dilanjut lagi aja satunya. Ya, ini contoh WBS-nya yang bisa dilihat seperti itu. Nah, di sini tuh tapi hanya kayak untuk gedung kantor, saya sudah siapkan untuk kayak beberapa pabrik lain. Ini Pak tahunya apa saya izin share screen ya, Pak? Iya, jadi work breakdown structure-nya tadi itu yang kalau di PPT itu masih kayak bentuknya itu yang kayak untuk bangunan dan lain-lain. Jadi saya kemarin coba cari beberapa, mungkin semoga ini bisa sesuai ekspektasinya. Jadi ini adalah work breakdown structure untuk floating production facility. Ini kayak bisa dilihat ini yang ada level-levelnya juga dari yang bagian atas sampai paling bawahnya itu sudah ada pembagiannya seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak nanya tentang deliverable-nya, saya tidak tahu apakah ini tepat atau tidak, tapi kalau berdasarkan apa yang saya baca, deliverable-nya itu berdasarkan yang bagian atas ini sih. Jadi, ini bagian deliverable-nya, nanti di bagian bawahnya itu baru nanti di penjelasan lebih detailnya seperti itu. Nah, mungkin itu sepertinya enggak kamu mendukung itu. Ya? Ada yang mendukung bahwa deliverable itu berada di WBS tingkat atas. Tadi saya coba baca website sih Pak, jadi level 1 L1 merupakan summary deliver description gitu. Jadi bisa dibilang kayak deliverable-nya mungkin Pak. Ya. Ya, di buku itu ada itu ya. Deliverable itu di tingkat atas BPS tadi itu. Nah, sekarang kamu buka di gambar 5.10 ya, gambar 5.10. Gambar 5.10. Mohon ditunggu Pak. Gambar
gambar 5.10. Di situ ada penjelasan di bawah, paragraf bawahnya. Dimatiin dulu ini. Oh, beda ya Pak, bukan di buku ya? Di buku, gambar 5.10. Oh ya, ini Pak, sorry tadi saya sudah buka, cuman lupa share lagi yang baru. Ya, ini Pak. Ini Pak. Oh ini benar Pak, 5.10. Beda ya? Beda ya, monitor. Mungkin aku bisa share screen, Delvin. Oh ya, boleh Rosan. Mungkin bukunya beda soalnya. Apakah ini, Pak? Turun. Turun. Permisi Pak, yang bagian mana ya Pak? Coba naik lagi nih. Apa gambar apa ini? Saya lihat dulu. Create BPS. Oh gini. Berubah. Create BPS data flow. Judulnya itu. Ada paragraf bagus ya itu di situ. The planet walk. Ada nggak the planet walk? Kerja yang direncanakan gitu ya. Ada nggak tulisan itu? Nah ini gila. Nah ini ya, the planet walk ya. Okay. Jadi kalau kamu lihat di situ ya, work package ya, ini nanti dengan kontrol nanti di bagian kontrol manajemen ya, itu work package itu kita sebut dengan planet work-nya, ya. Planet work ya, kita yang direncanakan. Dan di sini ya, karena itu dia di bagian kecil maka dia itu bisa memperkirakan dengan tepat ya jadwalnya ya, time managementnya, dan ya ini lihat ini the work is scheduled and estimated ya. Dan di situ juga ada nilai duitnya itu, nilai uangnya berapa ya, ini masuk di dalam kontrol manajemen nanti itu. Nah, kenapa dikontrol? Nah, ini nanti di halaman berapa ini ya? 542. Decomposition. 542 decomposition. Naik kebanyakan ini. 542. Bab 54.2 decomposition. Permisi Pak Tafani, suaranya masih di mute. Oh iya.
Oke, the work package ini ya, the work package is the work defined at the lowest level of BPS ya. Kita sudah tahu tadi ya. Ya. Atau kita sebut nanti kalau di manajemen kontrol itu kita sebut dengan planet work-nya ya. Jadi ini bagian terendah itu bisa sebut dengan work package ya. Di mana itu kamu bisa memperkirakan berapa lama dikerjakan, berapa biayanya. Nah, itu ya. Ya. Nah, di sini kalau itu kamu jumlahkan ya, ini nanti di 5431 di bagian BPS terus WBS kok gitu ya. Naik ini bukunya kok beda-beda ini. Ini yang keberapa ini? Edisi berapa kalian ini? Edisi berapa bukumu ini? 6, Pak. 6 ya. Punya saya masih 5 ya. Nah, ini yang bagus ini. Cuman di edisi 6 ini agak kompak ini ya, banyak penjelasan yang dihilangkan ini. Ya. Aduh sayang ya ini. Ya intinya itu di bagian work package-nya itu ya. Di bagian work package-nya itu ya. The lowest level of BPS is work package with unique identifier. Nah itu ya. Jadi ada kode. Ya, ini ada kodenya, kode pekerjaan ya. This identifier provide a structure for hierarchical summation of cost. Tuh, ini ya, cost, schedule. Dan ini nanti masuk ke control of account-nya. Maka ini deh, code, ini biasanya ada code of account-nya. Account ini yang akuntansinya itu loh. Jadi ada nomor pekerjaan ini. Ya, jadi sini ada biasanya nomornya, ini nomor proyeknya, nomor pekerjaan dari work package tadi itu. Itu yang pekerjaan realnya ya, pekerjaan real dan itu apa itu bisa diprediksi nilainya itu, uangnya berapa, waktunya berapa, makanya dia itu nyambung dengan kode akuntansinya ya. Ini ada code of account. Nanti ini each work package is a part of control account. Ya, bagus ini ya. Nah, kalau ini kamu apa ini di bagian cost ini ya, di bab belakang ini. Belakang saya carikan dulu. Ada bagus nih gambarnya, gambar 7.8.
gambar 7-8. Gambar 7-8. Nah, sebelum ini terus 73 ikon. Oke, terus. Nah, lagi. Nah, wis berhenti inilah. Nah, ini ya. Jadi di situ ada work packet cost estimate itu. Work packet cost estimate ya. Itu kalau dijumlahkan itu ya. Kalau kontingensi itu kayak apa itu cadangan ya, itu budget cadangan. Ini maksud saya. Jadi kalau packetnya kamu tambahkan itu, kamu ada sejumlah uang ya, yang itu sama dengan control account atau cost baseline-nya gitu. Jadi seorang project manager itu punya wewenang untuk mengontrol budgeting itu sebesar cost baseline saja, dan itu yang akan dikontrol di akuntansinya, kontrol akunnya ini. Jadi kalau kalian lihat ya, cost baseline itu adalah penjumlahan dari work package tadi itu. Ya, biasanya memang nanti ditambahkan contingency reserve-nya itu biasanya, yaitu cadangan, uang cadangan. Karena kita juga tidak tahu ya, artinya risiko itu kan selalu ada ya. Nah kalau uangnya ini ternyata butuh lebih, maka masih ada sebenarnya manajemen reserve, tapi itu bukan lagi wewenangnya project manager ya, itu pada manajemen atas ya, misalnya direksi ya, kemudian PMI-nya ya ini kira-kira gambarannya ya. Jadi work package itu sesuatu pekerjaan yang nanti contohnya Delvin kan juga sudah ada, cuman lebih baik lagi itu kalau real gitu. Jadi kamu bisa bayangkan work package itu apa gitu loh. Itu yang bisa diestimasi waktu dan biayanya itu. Kalau work package tak jumlahkan semuanya, kamu dapat cost baseline sebenarnya gitu. Paham maksudnya? Ya. Ini kayak gini loh, karena ada work package cost estimate gitu loh. Itu kalau semua saya jumlahkan, semua work package kan di level bawah itu saya jumlahkan itu duitnya berapa, ya itu kamu dapatkan cost baseline ya. Dan itu nanti yang dikontrol duitnya sejumlah cost baseline itu. Nah, itu. Saya kira itu ya. Mungkin kita berhenti sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, saya akhiri kelas pada malam hari ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya meeting.